Pasukan militer Yaman kejutkan militer Amerika Serikat dengan menembak jatuh drone MQ-9 Reaper ke-24. Diklaim oleh Yaman bahwa senjata utama untuk menumbangkan drone Amerika Serikat itu adalah rudal buatan lokal. Mengutip Tasnim pada 20 April, hal itu merupakan klaim dari juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari. Bahkan rekaman video yang ditayangkan pada Jumat 18 April menunjukkan puing-puing drone MQ-9 Reaper tersebut. Adapun lokasi pasti penembakan MQ-9 Amerika Serikat ke-24 itu terjadi di Provinsi Sanaa, Yaman. Secara konsisten, Sari menekankan bahwa pasukan Yaman dengan menggunakan rudal permukaan ke udara buatan dalam negeri sebagai senjata untuk menembak jatuh semua pesawat tak berawak Amerika. Itu diklaimnya menyoroti kemajuan signifikan kemampuan pertahanan Yaman, menegaskan bahwa Yaman akan tetap teguh mendukung Gaza dalam menghadapi eskalasi Amerika-Israel. Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan terhadap pasukan IDF di Tufah, timur kota Gaza. Tak sebatas sergapan biasa, namun sayap militer Hamas itu juga melakukan penargetan tank dan bulldozer lalu membakarnya. Mengutip KBRI pada 20 April, hal itu diumumkan dalam sebuah pernyataan oleh Al-Qassam dalam telegramnya baru-baru ini. Dijelaskan oleh Hamas bahwa pihaknya berhasil melakukan penyergapan kompleks terhadap pasukan Zionis, tepatnya kepada mereka yang telah menembus timur lingkungan Al-Tufah, timur kota Gaza. Setelahnya, Hamas juga menegaskan bahwa pihaknya juga menargetkan tank dan bulldozer militer, sekaligus membakarnya di daerah Jabal Al-Surani, timur lingkungan Al-Tufah, timur kota Gaza. Ditambahkan bahwa Al-Qassam mengklaim telah menimbulkan korban di antara anggota pasukan IDF tersebut. Ibu kota Yaman, Sanaa, menjadi target agresi besar-besaran Amerika Serikat pada Sabtu 19 April malam waktu setempat. Dilaporkan bahwa lokasi Sanaa dihantam lebih dari 20 serangan udara militer Amerika bertubi-tubi. Mengutip Al-Mayadin pada 20 April, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin pada 19 April 2025. Pihaknya mengatakan bahwa sedikit banyaknya orang menjadi martir dalam agresi terbaru Amerika Serikat tersebut. 2 orang tewas dan 2 lainnya terluka dalam jumlah awal korban akibat agresi Amerika Serikat di lingkungan Al-Nahda di distrik Al-Taura, utara Sanaa. Ditambah lagi, 1 orang tewas dan 1 lainnya cedera dalam serangan udara Amerika Serikat di distrik Bani Matar sebelah barat Sanaa. Juga 1 orang lainnya cedera dalam serangan udara di pemakaman Majal Al-Dimah di distrik Al-Safiyah di pusat Sanaa. Rincian 20 serangan udaranya, 4 serangan terjadi di bagian selatan wilayah Al-Hafa Tenggara Sanaa, juga menargetkan Taman 21 September di distrik Al-Taura, utara Sanaa dengan 5 serangan udara, serta 13 serangan udara terjadi di pelabuhan dan Bandara Internasional Hodeidah, selain serangkaian serangan udara di kota pesisir di Yaman Barat. Bahkan dilaporkan juga bahwa serangan udara Amerika Serikat menargetkan wilayah Darawan di distrik Hamdan serta distrik Bani Hushaish. Sumpah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kepada dunia, menegaskan tak akan menyerah sebelum melenyapkan Hamas dan mengembalikan para sandera pulang. Mengutip KBRI pada 20 April, pernyataan itu diutarakan oleh Netanyahu dalam unggahan videonya di X pada 20 April 2025. Dalam video, Netanyahu bersumpah tidak akan menyerah baik kepada Hamas maupun tekanan dalam negeri, memberikan contoh di mana jika pihaknya menerapkan hal itu, maka Yahya Sinwar masih hidup, serta menekankan bahwa pihaknya tak akan menyerah sebelum melenyapkan Hamas sekaligus mengembalikan para sandera Israel pulang kepada keluarganya. Netanyahu juga menyatakan bahwa jika ia menyerah pada perintah Hamas, maka pihaknya akan kehilangan semua capaian mereka. Menekankan bahwa jika pihaknya tak melenyapkan Hamas, maka insiden 7 Oktober silam akan terulang. Perang dengan Hamas diklaimnya memiliki harga yang mahal, sehingga ia secara pribadi berharap agar pemulihan cepat bagi para prajurit yang terluka. Pasukan IDF melakukan serangan militer cepat di zona provinsi Quneitra di Suriah. Selain itu, juga memperluas jangkauan tembakan hingga menyerang posisi tentara Suriah.
Mengutip Al-Mayadin pada 20 April, Abu Marwan, seorang penduduk desa setempat dari Provinsi Quneitra memberikan kesaksian, di mana ia menuntut kompensasi setelah ia dan ratusan petani menghadapi pelanggaran terus-menerus oleh pasukan Israel, di mana yang tidak hanya menargetkan pos-pos militer yang ditinggalkan dan kendaraan yang rusak, tetapi juga warga sipil sendiri. Dilaporkan bahwa Provinsi Quneitra tengah menyaksikan eskalasi militer Israel yang cepat lantaran pasukan pendudukan melakukan serangan, memperluas jangkauan tembakan, dan penargetan yang disengaja hingga mencakup wilayah sipil. Mengungkap garis besar rencana yang menempatkan pemindahan dan pengusiran di antara tujuan pendudukan. Pasukan Israel melancarkan operasi militer cepat di dekat kota Taranja dan Qom Meires di pedesaan Quneitra, menyerang posisi tentara Suriah dan menghancurkan instalasi militer dalam hitungan menit, sementara juga menyerang daerah pemukiman di dekatnya. Laporan menunjukkan bahwa rumah-rumah juga menjadi sasaran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengakui bahwa Israel mengalami tahap kritis dalam perang Gaza, mengklaim bahwa pihaknya sangat membutuhkan kesabaran dan tekad untuk mencapai kemenangan. Mengutip Al-Arabiya pada 20 April, hal itu diutarakan oleh Netanyahu dalam pernyataan pada 20 April 2025. Ia berjanji akan membawa pulang sandera yang tersisa dari Gaza tanpa menuruti tuntutan Hamas. Namun juga menegaskan bahwa kampanye militer di wilayah Palestina telah mencapai tahap kritis, menekankan bahwa pihaknya membutuhkan kesabaran dan tekad untuk menang. Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, kelompok kampanye Israel mendesak Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 19 April, mendesak agar Netanyahu segera mengamankan kesepakatan membawa para sandera dari Gaza, bahkan jika itu berarti harus mengakhiri perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.